Oke, kita lanjut ya, Angel. Nah, jadi Ya, untuk Pak. jelaskan secara akuntansi, secara ilmu akuntansi, jangan secara statistik, itu nggak boleh kalau di sidang. Kenapa variabel X pengaruh ke variabel Y? Kalau dijawab karena nilai T hitung lebih besar atau P value di bawah 0,05, ya itu tidak salah. Tapi bukan itu yang diharapkan penguji. Jadi jangan pakai yang seperti itu. Misalnya kayak Angel tadi bilang, ukuran perusahaan ke kualitas laba, perusahaan besar punya modal lebih besar, punya aset yang produktif, sehingga bisa menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga kualitas labanya bagus. Itu boleh, itu udah bagus jawabannya. Nah sekarang, coba Angel lihat variabel yang lain. Kita mulai dari X1 dulu lah. X1-nya apa? Saya lupa. Tapi dia kan tadi tidak berpengaruh kan? Coba Angel jelaskan. Alasannya kenapa tidak berpengaruh. Mau makan lah. Apa apa ya? Iya. Boleh satu ya. Recording in progress. Halo Angel, gimana? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Salah satu device-nya di mute, lalu kecilkan suaranya ya, biar tidak gema. Coba jelaskan, kenapa hipotesis satu ditolak? Hipotesis satu ditolak karena likuiditas adalah kemampuan melunasi utang jangka pendek. Secara tepat waktu, likuiditas yang tinggi belum tentu dipastikan mengelola asetnya dengan baik. Perusahaan yang memiliki likuiditas terlalu besar, maka perusahaan tidak mampu mengelola aset lancarnya dengan efektif dan optimal, sehingga kualitas laba akan mengalami penurunan. Tidak optimalnya dari mana? Kemampuan mengelola aset lancarnya, Pak. Hmm. Oke, masuk akal. Kalau hipotesis ketiga gimana? Hipotesis ketiga, eh, hipotesis ketiga ditolak karena umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Mhm. Karena hal ini dapat terjadi karena perusahaan semakin berumur, sulit berinovasi, beradaptasi ya terhadap perubahan yang ada di pasar. Inovasi yang lebih lambat akan menghambat kemampuan perusahaan dan investor menganggap perusahaan yang semakin tua sulit mendapatkan laba aktual yang sesuai dengan laba diprediksi. Jadi sebenarnya laba itu tetap positif, tapi kecil, seiring bertambahnya Iya, usia Pak. perusahaan gitu. Iya, Pak. Memang datanya begitu. Datanya semakin berumur, kualitas labanya rendah, mengalami penurunan. Kualitas laba rendah mengalami penurunan, tapi bukan berarti rugi kan?
Bukan, Pak. Nah, kualitas labanya diukur pakai rumus apa? Running quality. Rumusnya itu arus kas operasi per EBIT. Oh, EBIT. Arus kas operasi berarti logikanya arus kas operasi ini maksudnya arus kas bersih ya. Betul ya? Bukan arus kas masuk atau keluar tapi yang sudah net ya. Iya, Pak. Berarti harapannya adalah angka arus kas bersih untuk laba operasi, sorry, arus kas bersih operasional tuh angkanya harus lebih besar daripada EBIT. Baru dikatakan kualitas labanya bagus ya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau EBIT itu perhitungan labanya berbasis akrual atau berbasis kas? Kas. EBIT berbasis apa? Kas ya. Iya, Pak. Kalau itu jawabannya salah. EBIT itu berbasis akrual. Ente tahu makna dari kualitas laba yang sebenarnya? Itu Angel pun sebenarnya nggak tulis deskripsinya, tapi nggak apa-apa. Kualitas laba itu membandingkan laba yang bersifat kas dengan laba yang bersifat akrual. Laba bersifat akrual itu artinya biaya-biaya yang belum dikeluarkan pun tetap sudah kita bebankan di periode yang bersangkutan. Contohnya gini, Angel kalau di perusahaan ada beban gaji kan? Beban gaji Iya, Desember, Pak. tapi kan bayarnya Januari biasanya. Bayar di awal bulan. Berarti gaji Desember dibebankan di Desember, tapi uang tunainya keluarnya kan di awal Januari. Itu yang namanya berbasis akrual. Pembebanan biayanya dilakukan di bulan Desember. Itulah yang terjadi pada EBIT. Dan juga biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan kas itu juga dibebankan di EBIT. Contoh, biaya penyusutan aset. Memangnya biaya penyusutan aset itu Angel ada keluar uang atau tidak? Iya, Tidak ada keluar uang kan biaya penyusutan? Itu kan hanya nilai aset yang kita kurangi secara perlahan. Nah, itu juga iya. akrual namanya. Itu EBIT. Nah, satu lagi pembandingnya kan arus kas operasional. Itu memang betul-betul uang yang masuk dari penjualan dengan uang yang keluar. Artinya ketika Angel melakukan pembebanan gaji di Desember, keluar uang di Januari, maka yang keluar uang itu hitungannya di arus kas untuk bulan Januari, bukan di Desember. Makanya, satu lagi, biaya penyusutan. Di EBIT kan kena, dihitung. Tapi di arus kas operasional kan tidak keluar. Karena penyusutan kan tidak keluar uang. Maka itu nilai laba kalau kita hitung EBIT dengan nilai laba kalau kita hitung dari arus kas operasional itu tidak akan pernah sama angkanya. Nah, kualitas laba yang standar itu adalah kalau laba dari operasional dengan EBIT itu sama angkanya. Berarti pembandingnya adalah 1:1. Sampai sini masih masuk, Angel? Masih paham nggak? Masih paham, Pak. Nah, permasalahannya di perusahaan kan tidak pernah bisa sama angka itu. Pasti akan berbeda. Ada yang arus kas operasionalnya lebih besar, sehingga kalau dibandingkan jadinya lebih dari satu. Ada yang nilainya lebih kecil, sehingga kalau dibandingkan nilainya di bawah satu. Kayak 0,7, 0,8, dan seterusnya. Kualitas laba yang bagus kan adalah ketika arus kas operasional itu lebih tinggi daripada
laba EBIT. Udah paham konsepnya, Angel? Udah, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau hipotesis 4, alasannya kenapa? Diterima atau ditolaknya? Hipotesis 4, struktur modal berpengaruh negatif terhadap kualitas laba, sehingga hipotesisnya ditolak. Alasannya itu semakin tinggi struktur modal perusahaan ini tidak dapat menjaga keseimbangan finansial yang membuat peran investor menurun. Karena struktur modal yang tinggi akan menghadapi resiko yang lebih besar yang mengarah pada kualitas laba akan mengalami penurunan. Nah, struktur modal itu kan ada beban juga ya, Angel. Namanya beban bunga. Beban bunga ini kan sifatnya accrual juga, di mana beban bunganya dibebankan dulu, misalnya di Desember. Bayarnya kan bisa di Januari, sehingga menyebabkan EBIT-nya jadi lebih kecil. Paham ya logikanya, Angel? Paham, Pak? Oke, lanjut hipotesis kelima apa? Hipotesis kelima diterima karena investment opportunity set berpengaruh positif terhadap kualitas laba, di mana perusahaan yang memiliki berbagai proyek investasi akan dapat mengurangi fluktuasi laba dan mempertahankan kestabilan laba yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Oke, saya kira Angel udah cukup ya, bisa untuk membahas tentang hipotesis. Kita coba bahas fenomena. Apa fenomena penelitian di skripsi Angelin? Eh, Fenomenanya laba mencerminkan aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan bagus, laba bagus, sehingga harga saham naik. Dapat dilihat bahwa kinerja indeks harga saham infrastruktur cenderung bergerak fluktuatif yang berdampak pada kualitas laba, di mana kualitas laba adalah informasi laba yang menggambarkan kinerja sesungguhnya. Hasil Sehingga penelitian untuk Angel, oke cukup. Angel udah paham fenomena. Sekarang pertanyaannya, hasil penelitiannya sejalan atau tidak dengan fenomena? hasil penelitian sejalan dengan fenomena karena variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Coba-coba diulangi. Hasil penelitian sejalan dengan fenomena karena variabel independen dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Oke, bisa. Cocok jawabannya. Jadi terbukti variabel independen banyak yang berpengaruh, makanya bisa fluktuatif ya. Ya, masuk akal sih. Kemudian, variabel mana yang pengaruhnya paling kuat? Variabel ukuran perusahaan dan umum perusahaan. Kenapa? Jangan dong. Kan kalau ditanya paling kuat cuma Oh, satu berarti jawabannya. yang hipotesisnya yang diterima aja ya, Pak. Iya, yang diterima. Tapi yang paling kuat yang mana? Ukuran perusahaan. Lihat T hitung yang paling besar. Gitu.
Nilai SIK ya, Pak? Nilai T hitung paling besar. Saya hitungnya nggak ada, Pak. Kalau gitu dari nilai P value yang paling kecil. Dia terbalik ya. Kalau P value paling kecil itu berarti pengaruhnya paling besar. Oh, hmm. Umur perusahaan dan struktur modal, Hmm, sama-sama 0,000 ya. Kalau itu. iya. Kalau gitu lihat original sampelnya lebih besar antara ukuran perusahaan atau struktur modal. Lihat original sampel yang paling besar, abaikan tanda negatifnya. Original sample tuh unstandardized ya. Ya, unstandardized. Paling besar ya, Pak. Ya, Paling besar struktur modal. nah berarti struktur modal yang pengaruhnya paling kuat terhadap kualitas laba. Apalagi ya? Biasanya pertanyaan penguji random ya. Ini yang saya tanyakan kalau saya jadi penguji. Nah, cuman dosen lain kan nggak terduga pertanyaannya. Saya udah share itu di grup ya. Coba Angel baca-baca dulu. Kalau ada yang nggak paham, coba kita diskusikan di sini ya. Baik, Pak. Kalau menurut Angel, saran yang paling bagus untuk perusahaan di sektor yang diteliti apa? Perusahaan dapat melihat variabel yang dapat memiliki pengaruh terhadap kualitas laba, seperti perusahaan memanfaatkan skala besar untuk mengelola operasi dengan lebih efisien dan transparan, dan fokus pada peluang investasi yang strategis. Kalau kualitas laba bagus, ngaruh ke harga saham nggak?
harga sahamnya menjadi naik. Kalau teori yang sejalan dengan penelitian, teori apa aja? Teori agensi. Eh, Alasannya apa? Caranya gini, Angel. Kamu teori apa yang cocok tuh lihat dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang signifikan. Nah, yang signifikan tuh sejalan dengan teori apa variabelnya. Itu dia kunci jawabannya. struktur modal berkaitan dengan trade-off teori, di mana peningkatan utang yang semakin tinggi menyebabkan risiko yang berdampak negatif pada nilai perusahaan. Mm-mm, gitu aja. Sama IOS sejalan dengan teori efisiensi pasar. Oh, sorry. Kalau efisiensi pasar agak kurang, kenapa begitu? Efisiensi pasar itu, kenapa saya minta tambahin waktu itu? Karena waktu itu kan Angel mau jelasin dari IHSG turun ke laba kan, supaya tahu fenomena tentang kualitas laba. Betul ya? Nah, Iya, dari IHSG ke kualitas laba, itu nggak bisa langsung. Salah satu caranya kita pakai teori efisiensi. Efisiensi pasar mengatakan bahwa pergerakan saham itu mencerminkan laba dari perusahaan. Kalau laba bagus, harga saham ikut bagus. Nah, pakai teori itu supaya bisa connect. Akan tetapi, kalau untuk kasus di variabel penelitian, kebetulan di Angel punya nggak cocok. Makanya jangan jawab itu sebagai kaitan variabel untuk teori. Itu hanya sekedar untuk bantu fenomena kemarin ya. Jadi pilih teori yang lain. di pembahasan udah dibuat, Pak, kaitan Apa? teori. Iya, di pembahasan kan ada. Udah dikaitkan, Pak, dengan teori efisiensi pasarnya, Mm. yang IOS. Oh, kalau iya sih oke lah, masih bisa. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih gitu ya, Angel. Untuk pertanyaan-pertanyaan skripsi, ya ini yang bisa saya tanyakan. Kalau dosen lain nguji saya nggak tahu ya. Pertanyaannya bisa random. Baik, Pak. Ada yang mau Angel tanyakan sebelum kita akhiri? Untuk analisis deskriptifnya, kalau penguji nanya kenapa tidak ada statistik deskriptif untuk 14 perusahaannya, Pak? Oh, nggak akan ditanya sih. Paling kalau nggak ada ya disuruh Oh, tambah tuh revisi. Kalau ditanya sih enggak. oh, oke, Pak. Oke, Angel, ada lagi yang mau dibahas? Tidak ada, Pak. Oke, itu saya akhiri ya. Nanti saya kirim rekamannya. Semoga lancar ujiannya hari Kamis ya. Terima kasih, Pak.